Sekarang Rocky Gerung. Oke, terima kasih Pak Karni. Mana mulai ini? Pak Karni cuti 3 bulan tuh. Ya 3 bulan ya. 2 bulan. 2 bulan itu. Dan itu nggak boleh. Kenapa? Anda bayangkan kalau polisi ikut cuti hanya karena ngambek. Kalau dokter ikut cuti rumah sakit tutup karena ngambek. Saya nggak ngambek lah. Betul, nggak ngambek. Kalau begitu ada alasan lain itu. Itu yang dibilang si Bamari Murti tadi. Ada kita itu Badai. berkomunikasi itu kadang-kadang dengan simbol. Oke. Simbol itu hanya bisa dikomunikasikan kalau ada referensi yang sama. Semiotiknya begitu. Tapi Pak Karni pakai semiotik badai itu. Saya tanya, badai itu ada namanya, apa nama badai itu? Kan badai diberi nama kan, Angela, Maria segala macam itu. Nah kita mau tahu supaya simbolnya jelas, badainya apa? Dari Atlantik, dari Pasifik, atau dari Laut Jawa badainya itu. Kalau saya tagih misalnya, kenapa badai itu mesti diterangkan? Karena itu sumber dari diskusi hari ini. Asbabun nusul dari badai itu dari mana? Nah badai biasanya diberi nama perempuan. Ya Jalur Kidul lah gitu. Oke. Badainya nggak mungkin perempuan, karena kalau perempuan berarti Pak Karni punya cem-ceman gitu. Karena tradisi memberi nama perempuan itu datang dari tradisi prajurit Amerika di Perang Dunia Kedua yang kesel pada badai, lalu dia namain nama cem-cemannya yang barusan mutusin dia karena dia pergi perang. Gitu. Ini serius asal usul dari nama badai itu. Tapi kemudian karena ada gerakan feminisme dianggap memberi nama perempuan itu kok seksis atau misoginis gitu. Lalu dibuatlah tradisi diganti-ganti namanya, laki-laki badai Andrew, badai Maria diputer-puter aja tuh. Nah sekarang sampai sekarang saya nggak tahu jenis badainya apa, nama badainya apa. Barbie nggak mungkin karena Barbie nama boneka tuh. Jadi sampai sekarang orang bertanya apa sih badai itu namanya supaya orang bisa tahu ciri-ciri geografis dari badai itu, di mana dia beroperasi, seberapa kuat badai itu. Itu penting sekali loh, saya tertarik untuk justru membahas itu karena itu akan menerangkan soal demokrasi. Tapi oke, saya kasih waktu Pak Karni sampai saya selesai bicara dan jawab pertanyaan saya, badainya namanya apa? Saya masuk pada problem sekarang. Kalau enggak saya beri nama badainya. Saya beri nama Ngaciro, nanti orang marah lagi, badai Jainuddin namanya. Oke, tadi ada soal yang masih terbawa dari Merdeka Barat sampai ke lapangan Banteng Selatan. 2 lawyer masih membicarakan soal itu. Jadi terlihat bahwa ada yang tidak tuntas di dalam ruang sidang Mahkamah Konstitusi. Ketidaktuntasan itu spill over ke dalam masyarakat. Jadi bukan cuma 2 lawyer ini yang masih kesel atau saling mengintip argumen baru untuk membuktikan bahwa Anda kalah, Anda menang. Di publik juga hal itu terjadi. Dan saya membayangkan bahwa demokrasi kita akan kembali berhadapan dengan hal yang sama mungkin 10 bulan ke depan di 2020. Ada pilkada 60 kabupaten di situ. Dan ini akan carry over ke situ problem ini. Karena nggak ada formulasi diselesaikan. Nah yang mengagetkan saya adalah, saya lihat tadi sepotongan di layar TV Pak Karni. Pak Prabowo justru gembira-gembira aja menghadapi soal ini. Yang agak gugup justru adalah kubu Pak Jokowi. Karena menunggu kepastian kapan rekonsiliasi dengan Prabowo itu. Jadi agak ajaib, seorang yang memenangkan atau berpesta justru hatinya tidak lega. Itu yang menerangkan bahwa saya menganggap bahwa Pak Jokowi dimenangkan secara legal, tetapi legitimasi ada pada Prabowo. Dan itu yang mesti didamaikan. Bagaimana cara mendamaikan? 2 problem yang satu di kutub utara, satu di kutub selatan. Harus ada badai baru untuk menghasilkan rekonsiliasi. Itu yang kita cari.
Jadi kita mesti ciptakan badai baru sebetulnya tuh. Supaya kita bisa berselancar bersama-sama di situ dan menikmati tantangan di depan gelombang. Bukan sekedar Pak Karni yang mesti berselancar, seluruh negeri ini mesti problemnya adalah siapa yang punya pengalaman berselancar di tengah badai itu. Yang ada sekarang ada pengalaman apa namanya surfing the tidal wave of stupidity itu, berselancar di atas ombak kedunguan itu. Itu yang kita hadapi hari-hari ini. Jadi kita dibuat macet berpikir karena orang bertahan pada argumen bahwa Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan secara benar. Bukan secara benar, secara legal gitu. Secara legal. Karena yang diajukan ke dalam forum Mahkamah Konstitusi bukan sekedar problem legal, tapi problem etis. Ada gangguan ketidakadilan, masuk ke Mahkamah Konstitusi, Mahkamah bilang, kami nggak bisa periksa moral claim Anda. Curang itu adalah moral claim. Karena kami dibatasi oleh undang-undang. Hanya boleh menghitung. Peralatan kami bukan akal, tapi kalkulator. Memang itu yang dilakukan. Jadi kalkulatornya habis baterainya, oke, selesai. Habis baterai dalam 12 hari. Padahal problem ini akan panjang. Mungkin 1 abad orang masih ingat bahwa ada problem yang tidak bisa diselesaikan sehingga terjadi pembelahan di masyarakat. Saya menganggap bahwa Mahkamah Konstitusi gagal memanfaatkan momentum untuk menghasilkan inovasi hukum gitu. Kan dokter nggak bisa bilang penyakit Anda saya nggak kenal, nggak ada di dalam kompendium ilmu kedokteran, obatnya saya buka di kompendium nggak ketemu, jadi udah pergi ke dukun aja. Nggak bisa begitu. Jadi sama seperti problem ini. Publik merasa ada kecurangan, datang ke Mahkamah Konstitusi bilang itu persoalan etis kami tidak bisa putuskan. Lalu kemana? Ya berdoa. Padahal Mahkamah Konstitusi dibuat Tuhan agar supaya orang tidak terlalu banyak berdoa tuh. Supaya langit itu lebih dekat dengan bumi, maka dibuatlah Mahkamah Konstitusi. Seluruh problem itu diselesaikan dengan filosofi yang disebut judicial activism. Itu prinsip yang diberikan pada Mahkamah Konstitusi. Ambil diskresi seabsolut mungkin soal justice ini. Kan itu soalnya tuh. Nah itu yang tidak dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah yang nih kayak Mahkamah Konstitusi kayak mikrolax, mengalami sembelit. Bahasa kedokteran sembelit itu konstipasi. Jadi Mahkamah konstipasi, mahkamah yang mengalami sembelit karena tidak bisa mencerna makanan yang namanya justice. Karena pencernaannya memang tidak dirancang untuk menghasilkan energi berdasarkan enzim justice, adanya legalistik gitu. Jadi itu dasarnya. Kenapa publik kemudian terpecah? Sekarang kita berupaya untuk udah bujuk-bujuk rekonsiliasi, tawarin kursi segala macam tuh. Itu nggak akan menyelesaikan apa yang terasa di masyarakat. Di kalangan etis mungkin sebagian oportunis partai, sebagian kaum pragmatis bisa duduk sama-sama bikin under table transaction seperti kebiasaan partai politik. Tetapi mak-mak nggak bisa disogok dengan jabatan. Itu yang menerangkan kenapa ini akan berlanjut. Jadi kalau dianggap bahwa Mahkamah Konstitusi nggak punya kemampuan, bukan dia nggak punya kemampuan, dia nggak berani memanfaatkan kemampuannya secara maksimal. Sama tadi dengan soal pers. Wartawannya nggak berani untuk menerobos ruang rapat korporasi. Kan itu dasarnya tuh. Itu sama dengan dalam tradisi pikiran demokrasi. Dulu perempuan itu, kalau Anda perempuan seabad yang lalu, Anda nggak mungkin ada di sini duel argumen. Karena dianggap perempuan nggak mungkin berpikir rasional tuh. Kalau perempuan ngomong di sini dia pasti gagap dan gugup. Lalu ilmu psikologi bilang Anda mengalami delirium, yaitu sakit jiwa, tidak bisa mengucapkan secara verbatim, nggak mampu untuk mengolah kalimat. Padahal bukan si perempuan nggak bisa berpikir, dia nggak bisa memakai tata bahasa laki-laki untuk mengucapkan pikirannya. Jadi problem kita tata bahasa Mahkamah Konstitusi tidak cukup, tidak mampu untuk membaca grammar justice, itu problemnya tuh. Padahal ini adalah kesempatan di mana seluruh dunia akan menyaksikan bahwa seandainya ada semacam inovasi hukum, terobosan hukum yang radikal,
maka ada kemungkinan orang untuk menambahkan fungsi-fungsi tertentu pada Mahkamah Konstitusi itu. Dan hakimnya diberikan filosofi untuk itu. Disediakan peralatan yang namanya judicial activism. Itu nggak dipakai. Jadi sekali lagi, saya menganggap bahwa yang sudah diputuskan, oke, legalitas sudah diselesaikan, tapi legitimasi tidak bisa diselesaikan. Jadi bagaimana caranya rekonsiliasi? Nggak perlu rekonsiliasi. Karena nggak mungkin ada rekonsiliasi antara minyak dan air. Kalau begitu apa yang mesti dilakukan ke depan? Terima itu sebagai fakta pelajaran demokrasi. Karena sejarah tidak selalu menulis pemenang. Sejarah yang baik adalah sejarah yang menulis kecurangan. Sejarah yang baik bukan menghafal nama-nama pahlawan, tapi menghafal nama-nama pengkhianat. Ya, dari situ kita belajar. Jadi sekali lagi, saya merasa bahwa ILC akan dituntut terus karena ini adalah lembaga publik untuk tidak cuti. Karena ini lembaga publik, Anda meminjam frekuensi publik dan publik tidak pernah membatalkan itu. Anda bertransaksi dengan publik melalui fasilitas yang disebut frekuensi publik. Kalau Anda mau cuti, Anda minta izin. Itu etikanya tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.